بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. Dalam kitab yang dikenal dengan Asy-Syama'il An-Nabawiyah. Jamaah sekalian, perlu untuk selalu kita ingatkan ya, karena kita berada di bulan-bulan agung, salah satu di antara bulan-bulan haram, maka perlu kita berihtisab kepada Allah
bahwa amalan-amalan kita yang kita laksanakan dari kebajikan-kebajikan di bulan seperti ini, kita harapkan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja maknanya kita harus lebih semangat dalam melakukan kebaikan di bulan-bulan yang mulia seperti bulan Dzulqa'dah yang termasuk di antara bulan-bulan haram, bulan-bulan yang diagungkan, yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pembahasan kita malam hari ini, kita akan sempurnakan pembacaan dan pembahasan bab yang ke-52. InsyaAllah kita akan tuntaskan, selesaikan hadis-hadis yang tersisa di bab ke-52, yaitu bab yang menceritakan tentang bagaimana kehidupan, gambaran kehidupan dari Nabi kita yang tercinta, uswah teladan kita, Nabi Muhammad SAW. Pada pembahasan kita yang paling terakhir, kita sudah membaca dan menyelesaikan hadis yang ke 374, ya. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan mulai dengan hadis yang ke 375. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Kitab Syama'il Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sawrat al-Tirmidzi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-bab ats-tsani wal fasl. Bab ma jaa'a fi 'aisha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. الحديث الخامس والسبعون وثلاثمائة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم ما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبر بلال. Baik. Hadis yang pertama malam ini yaitu hadis yang ke-375 dari kitab Asy-Syama'il. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad ukhiftu fillah. Saya sudah dibuat takut, dipertakuti di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yakhafu ahadun. Pada saat waktu itu tidak ada seorang pun yang takut. Wa laqad uzitu fillah. Dan juga saya telah disakiti di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'za ahadun. Pada saat tidak seorang pun disakiti pada saat itu. Wa laqad atat alayya 30 min baini lailah wa yaum. Telah lewat pada saya 30 hari, pagi dan malam, ya, malam dan pagi hari, siang dan malam. Wa mali wa li bilalin ta'amun. Dan pada saat itu 1 bulan lewat, siang dan malam, tidak ada bagi saya dan juga tidak ada bagi Bilal ta'amun, makanan,
ya'kuluhu dzu kabidin, yang pantas dimakan oleh seseorang yang memiliki jantung, artinya seseorang yang hidup, makhluk hidup. Illa syai'un, kecuali kadang sesuatu yang sedikit, yuwarihi, yang disembunyi, ibtu Bilal, di bawah ketiak dari Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini hadis pertama, hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi untuk menjelaskan kepada kita gambaran kehidupan yang pernah dilalui oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya dari segi sanadnya ada sedikit perbincangan yang disebutkan oleh ulama kita, yaitu Rauh bin Aslam Abu Hatim Al-Basri. Beliau sebenarnya seorang yang lemah, namun hadis ini punya, atau beliau tidak bersendirian, ada mutabaah dalam riwayatannya oleh Waqi' dan Abdul Somad dan Affan dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, karena itu hadis ini insyaallah bisa terangkat menjadi hasan di ghairihi minimal. Karenanya tidak mengapa kita menjadikan hadis ini sebagai hujah dan kita pelajari dan kita ambil pelajaran darinya. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari hadis kita ini, yaitu gambaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau di awal-awal dakwah, di awal-awal beliau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau pertama ditakuti, ya, beliau dipertakuti, diteror, ya, beliau diintimidasi, beliau diancam ketika beliau mendakwahkan agama ini, ya. Dan antum tahu ya bagaimana kedudukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum mendakwahkan agama ini. Beliau adalah seorang yang terhormat, seorang yang dicintai, seorang yang senantiasa mendapatkan kedudukan di antara orang-orang Quraisy waktu itu. Jangankan orang yang sebaya dengannya, orang yang lebih tua darinya pun sangat menghormati, mencintai Nabi yang mulia ini sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu beliau menyampaikan dakwah ini, beliau dengan lantang memanggil orang untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seketika terjadi perubahan yang sangat drastis. Dan perubahannya dari orang yang sangat disayangi, dari seorang yang sangat dicintai, dari seorang yang sangat dihormati menjadi orang yang dibenci, orang yang senantiasa diancam, diteror, diintimidasi, bahkan ingin dipenjara, dikurung, bahkan ingin dibunuh, ya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuk. Ketika orang-orang kafir itu melakukan apa kepada Nabi, kata Allah, liyusbituka, untuk menangkap kamu, au yaqtuluka, atau bahkan membunuh kamu, au yukhrijuk, dan mau mengusir kamu dari negerimu, dari kota yang kamu cintai, Makkah, kampung halaman beliau. Wa yamkuruna wa yamkurullah, yang mereka melakukan makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah resiko dalam berdakwah. Ini adalah tantangan dalam dakwah, dan tidak ada kata mundur dari apa yang beliau telah sampaikan. Yang beliau telah mengajar kepada seluruh manusia, ayuhan nas, ya, kepada semua manusia untuk menyatakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah, niscaya kalian selamat, niscaya kalian akan menang. Dan itu beliau sampaikan walaupun beliau harus mendapatkan teror, mendapatkan ancaman pada saat itu, ya. Maka jemaah sekalian, ini adalah sirah dari Nabi kita. Artinya hal yang semacam ini sangat mungkin juga dirasakan kepada setiap orang yang mendakwahkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempurnaan mengikuti sunnah beliau
bukan hanya dalam persoalan solat kita, bukan hanya dalam persoalan puasa kita, bukan hanya dalam persoalan haji dan umrah dan hal-hal yang mungkin merupakan ritual ibadah yang semuanya bisa lakukan, tapi merupakan bagian dari iqtida, ittisa, dari iqtida, berqudwah, dari ittisa kita kepada Rasulullah, beruswah kepada beliau, adalah siapnya kita untuk juga berdakwah sebagaimana dakwah yang beliau telah kumandangkan, sebagaimana siapnya juga kita jika tanpa diminta, tapi jika harus menghadapi risiko sebagaimana yang telah dirasakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu kata beliau, orang semuanya damai, orang semuanya tenang hidupannya, tentram, sejahtera, baik-baik semua kehidupannya. Cuma beliau yang dipertakuti. Di sini beliau mengatakan bahwa laqad ukhiftu fillah wa ma yakhafu ahadun. Pada saat itu saya diteror, dipertakuti, diancam di jalan agama Allah, yang mana saat itu tidak seorang pun yang mendapatkan rasa takut. Semuanya orang pada tenang waktu itu. Cuma beliau, ya, karena beliau adalah orang yang pertama kali mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini risiko dakwah, ya, yaitu dipertakuti. Namun hani'an, kita katakan hani'an, selamat bagi orang yang dipertakuti fillah, di jalan agama Allah. Ini yang paling penting, ya. Poin yang paling pentingnya, ukhiftu fillah, dipertakuti di jalan agama Allah. Karena ada juga orang takut-takut dalam kehidupannya, namun takut-takut yang tidak disyariatkan, takut-takut dalam persoalan duniawi, dan bukan takut dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini juga sekaligus menunjukkan bahwa adanya yang dinamakan al-khaufu at-tabi'i, ketakutan yang sifatnya alami, natural, sesuatu yang memang biasa setiap kita takut. Hukum asal, seseorang yang diancam untuk dibunuh, orang yang diancam untuk ditangkap, takut, ya, secara asal. Namun itu tidak boleh menghalangi dia untuk tetap menyuarakan kebenaran dengan cara yang benar tentunya, ya. Jadi asalnya ada takut, itu wajar-wajar saja. Tapi yang tidak wajar jika rasa takut itu menjadikan kita mundur untuk menyuarakan kebenaran, mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini poin pentingnya adalah fillah, jadikan semua karena Allah. Kita dipertakuti karena agama Allah Subhanahu wa taala. Kita diteror, diancam karena kita memperjuangkan kebenaran. Dan sangat rugi orang yang diteror, diancam, dipertakuti dalam memperjuangkan kebatilan. Berapa banyak orang yang siap takut, siap diteror, siap diusir bahkan dari negerinya hanya karena memperjuangkan kebatilan, ya, waliyadzubillah. Bahkan bukan cuma itu, kata beliau, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, walaqad uzitu fillah, dan saya bukan cuma dipertakuti tapi memang disakiti di jalan agama Allah. Ya, beliau rasakan bagaimana disakiti di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, dan disakiti secara fisik, hissi, dan secara maknawi. Sakit jiwanya dalam artian sedih hatinya, dan juga fisiknya disakiti. Beliau telah merasakan bagaimana ketika gigi beliau patah, bagaimana tubuh beliau mencucurkan darah dalam perang Uhud, dan beliau telah disakiti dengan ditertawai, diejek. Beliau sedang melaksanakan solat kepada Allah, sujud, lalu isi dari perut unta diletakkan di atas punggung beliau. Banyak hal-hal yang tentu saja, ya, seorang yang mulia seperti beliau tentu perasaan sangat miris, ya, sangat sedih. Apalagi kadang yang menghinanya orang-orang yang tidak terpandang sama sekali, menghina seorang yang sangat mulia. Tentu, ya, hati kita, jiwa kita mau sangat marah terhadap orang yang semacam itu. Beliau telah disakiti fisiknya dan juga perasaannya telah disakiti. Tapi lagi-lagi uziya fillah, ya, beliau disakiti di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan, fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amili minkum min dzakarin aw unsa ba'dukum min ba'd falladzina hajaru wa ukhriju wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu.
ya, orang-orang yang berhijrah dan orang yang diusir, wa udzu fi sabili, dan yang disakiti di jalan agama Allah, di jalan agamaku, jalanku kata Allah. Ya, dan wa qatalu wa qutil, dan berperang atau diperangi atau dibunuh. La ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannat tajri min tahtiha al-anhar. Allah menjanjikan kepada mereka maghfirah, takfirus sayiat, dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata wa udzu fi sabilillah. Maka ikhwas sekalian, apa yang kita rasakan saat sekarang, ya, mungkin kalau saat sekarang kita sekedar melaksanakan ibadah-ibadah, kadang ada cibiran, kadang ada kata-kata yang tidak enak yang kita dengarkan, celaan, cemoohan, dan semacamnya. Ya, orang yang mungkin menghina kita, memandang kita lain-lain, ya, mungkin menghina. Ini adalah bagian dari al-adza fi sabilillah. Nikmati itu, ya, dan kita ihtisab di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita jujur dalam penyampaian kita dan dalam dakwah dan perjuangan kita, tanpa diminta-minta, boleh jadi suatu saat seseorang di antara kita disakiti di jalan agama Allah Subhanahu wa taala fisiknya. Maka ini risiko dalam berdakwah, ya. Risiko dalam berdakwah. Kita tidak minta la tatamannu liqal adu was'alullah al-afiyah wa idza laqitumuhum fasbutu wasbiru. Kita tidak minta-minta pertemuan dengan musuh. Bahkan kata Rasulullah, minta pemaafan dari Allah, kemudian diselamatkan dari itu. Tapi jika harus ketemu, maka teguhlah, tegarlah, dan bersabarlah, kata Nabi SAW. Yang perlu kita waspadai, kadang sebagian orang punya semangat-semangat yang sekadar semangat tanpa didasari dengan ilmu yang benar dan tanpa didasari dengan iman yang kuat. Kadang sebagian orang dikompor-kompori saja, dipanas-panasi, lalu mungkin ilmunya masih sangat sedikit, lalu imannya juga masih sangat lemah. Kadang begitu semangat menyuarakan kebenaran kelihatannya, tapi begitu diuji, begitu disakiti, langsung mundur. Ini juga hati-hati. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ya, ada orang kata Allah mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi wa idza udiya fillah, kalau dicoba disakiti di jalan agama Allah, maka apa katanya? Mereka mengatakan, kenapa Allah mengadab saya? Ja'ala fitnatan nas, mereka jadikan ujian yang datang dari manusia itu. Mungkin manusia sakiti dia, mungkin manusia cela dia. Dia menjadikan ini sebagai azab Allah. Artinya mereka mungkin mengatakan, kenapa saya sudah berusaha untuk baik, saya sudah berusaha untuk berdakwah, bukan saya justru ditolong oleh Allah, kenapa saya disakiti? Padahal seharusnya dia bilang itulah risiko dalam perjuangan, dalam dakwah. Memang kadang kita perlu disakiti. Jangan justru kita menyalahkan Allah. Dan seakan-akan kalau kita mendakwakan agama ini, kita akan mendapatkan fasilitas yang enak-enak semuanya. Kita akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Urusan kita semuanya mudah. Kita akan mendapatkan kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan. Itu mungkin sebagian fasilitas yang mungkin datang, tapi juga kita harus siap dengan risiko-risiko yang lain, seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita. Dan itu telah pernah dirasakan oleh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Awal kali beliau berdakwah, kata beliau, wa ma yu'za ahadun, pada saat itu tidak ada seorang pun yang disakiti kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal yang lain kata beliau, lewat sebulan, ya, beliau pernah juga diboikot, ya, ekonominya diboikot, halangi untuk bisa menikmati makanan, ya. Beliau diisolir dan 1 bulan lewat, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam. 1 bulan lewat, tidak ada sesuatu yang pantas untuk dikonsumsi layaknya seorang manusia yang masih berjantung. Artinya manusia yang masih hidup, ya. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan secara layak oleh seorang yang masih bernafas, masih berdetak jantungnya, kecuali kadang syai', ya, kata-kata syai'un, sesuatu yang menunjukkan sangat sedikit, ya,
sangat sedikit saja, sekedar untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Itu pun untuk bisa mendapatkan itu disembunyi, ya, disembunyi di bawah ketiak dari Bilal radhiyallahu taala. Subhanallah, ya. Bisa antum bayangkan sedikit saja, dan itu pun terpaksa ya mesti disembunyi di ketiak, ya, ketiak Bilal radhiyallahu taala, sekedar untuk bisa mendapatkan sesuatu makanan yang bisa dengannya melangsungkan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan keutamaan Bilal radhiyallahu taala anhu, bahwa beliau termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan sebagaimana kita ketahui beliau adalah budak hamba sahaya yang paling pertama kali masuk Islam, ya. Budak hamba sahaya yang paling pertama kali masuk Islam adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dan beliau selalu mendampingi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak momen. Salah satu momennya seperti ini, ya, beliau bisa menyembunyikan makanan untuk membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. الحديث السادس والسبعون وثلاثمائة قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد الأقطاع قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ظهر. قال عبد الله قال بعضهم وكثرة الأيدي. Ya. Kemudian disebutkan hadis yang ke-376 masih dari sahabat yang sama, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajtami' indahu ghada'un wala 'asha', tidak pernah terkumpul pada di sisi beliau ghada, makan siang, wala 'asha', makan malam, min khubzin wa lahmin, yaitu khubz, roti, walham, dan daging, illa ala dhafaf, kecuali ala dhafaf. Ya, di sini dikatakan dhafaf adalah qala ba'duhum huwa kasratul aidi, yang banyak, ya, orang yang juga ikut menikmatinya. Artinya makanan yang dikerumuni, ya, oleh orang banyak, mungkin sisa-sisanya saja yang bisa didapatkan, ya. Hadis ini sebenarnya sudah pernah disebutkan juga oleh Imam Tirmidzi rahimallahu taala di hadis yang ke-72, ya. Hadis ini juga sudah pernah kita baca, sudah pernah kita pelajari di hadis yang ke-72 yang membahas tentang makanan, ya. Juga, ya, tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah pernah kita jelaskan bahwa subhanallah, entah sengaja atau tidak, Imam Tirmidzi rahimahullah taala menyebutkan bab tentang kehidupan Rasulullah ini 2 kali, ya. Pertama di bab ke-9, ya, dan waktu itu hadisnya cuma 2, dan nanti hadis bab ke-72 ini dengan hadis yang relatif lebih banyak daripada di bab ke-9 itu. Dan di bab ke-9 beliau sudah menyebutkan di hadis ke-72, hadis yang sekarang beliau sebutkan lagi nih, hadis yang ke-376, ya. Intinya jamaah sekalian bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di masa-masa itu, ya, masa-masa awal perjuangan ini, beliau tidak pernah berkumpul padanya siang dan malam makanan yang pantas untuk dimakan. Artinya kalau gadanya makan siangnya ada roti, ada daging, maka malamnya tidak ada lagi. Kalau malamnya ada, maka siangnya berarti tidak ada. Tidak pernah beliau merasakan kenikmatan makan siang dan malam dengan menu yang sempurna, ya, seadanya saja, ya, seadanya.
Itu dimaksudkan, dan pun kalau ada itu makan yang diperebutkan oleh banyak orang dan sisa-sisa yang telah dibagikan ya kepada orang banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis yang terakhir di bab ini. Al-hadits as-sabi was-sab'un wa 300 qala Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فليح قال حدثنا ابن ابي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن اياس الحذري قال كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لنا جليسا وكان نعم الجليس وانهم طلب بنا ذات يوم حتى اذا دخلنا بيته ودخل فاغتسل ثم خرج واوتينا بصحبه فيها خبز ولحم فلما وضعت بكى عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهل بيته من خبز الشعير فلا بقونا أخرنا لما هو خير لنا. Ya. Khusus sekalian, hadis yang terakhir atau asar yang terakhir datang dari Naufal bin Iyas al-Hudhali. Ya, beliau mengatakan kana Abdurrahman bin Auf adalah Abdurrahman bin Auf, sahabat yang mulia ini, lana jalisa, beliau adalah teman duduk kami bersama dengan kami. Wa kana ni'mal jalis, sahabat yang terbaik. Wa innahu inqalaba bina zata yaumin, pada satu hari beliau mendatangi kami. Inqalaba bina, datang kepada kami. Hatta idza dakhalna baitahu, dan ketika kami datang kepada rumahnya, ya, dan ketika kami mendatangi rumahnya, dakhala faktasal, beliau masuk dulu ke dalam rumahnya ketika kami datang berkunjung untuk mandi. Summa kharaja, kemudian beliau keluar. Wa utina bi sahfatin fiha khubz, ya, dan dikeluarkan, didatangkan kepada kami satu sahfah, piring yang cukup besar, ya. Sahfah ini biasanya sekitar 5 orang bisa bergabung dengannya, sahfah. Dan yang lebih besar qas'ah, ya, qas'ah sampai 10 biasa kalau qas'ah. Dalam hadis Umar bin Abi Salamah sahfah, ya. Dalam hadis Thauban tentang al-wahan qas'ah, yushiku ala nasi yushiku an tatada'a al-umam kama tada'a al-akalatu ala qas'atiha, ya, qas'ah. Fiha khubzun wa lahmun, ada roti dan daging. Falamma wudi'at baka, ketika sudah diletakkan makanan ini, maka Abdurrahman bin Auf menangis. Faqultu, saya bertanya kepada beliau, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, kunyah sapaan beliau, kunyah beliau. Faqal, beliau mengatakan, halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halaka, telah wafat, ya. Kata-kata halaka ini kadang untuk konotasi yang jelek, ya, dan kadang bermakna meninggal dalam makna biasa, ya. Biasanya kalau ada orang yang tewas, ya, binasa, kita bilang halik, ya. Tapi kadang juga halaka untuk makna meninggal yang biasa, ya, sehingga sah-sah saja orang yang mulia dikatakan halaka. Dan itu telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika Allah menyebutkan tentang Nabi Yusuf alaihissalam, ya, di surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat ke-34, Allah mengatakan walaqad ja'akum Yusufu min qablu bil bayinat, telah datang pada kalian Nabi Yusuf
dengan membawa kebenaran sebelum kalian, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama ziltum fi syakkin mimma ja'akum bih, dan kalian masih meragukan apa yang dia bawa, hatta idza halaka, ya, hingga ketika halaka. Nabi Yusuf wafat maksudnya. Tidak boleh kita artikan Nabi Yusuf tewas atau binasa, ya. Halaka di sini artinya wafat, ya. Jadi bisa, ya, bisa makna halaka untuk makna yang baik. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, seperti yang kita ketahui, kisah tentang beliau cuma 2 kali disebutkan dalam Al-Quran, yaitu di surat Yusuf yang sangat-sangat lengkap, dan 1 ayat ini di surat Ghafir, ya, surat ke-40 di ayat 34. Halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, walam yashba' huwa wa ahlu baitihi, dan beliau, kata Abdurrahman bin Auf, tidak pernah beliau kenyang dan juga penduduk rumahnya, min khubzin wasya'ir, dengan roti dan gandum, fala urana ukhirna lima huwa khairun lana, ya. Jadi beliau mengatakan seandainya ditunda saja, ya, apa yang lebih baik untuk kami. Artinya kebaikan-kebaikan itu biarlah nanti ditabungkan, ya, untuk kehidupan akhirat saja. Hadis ini sebenarnya ada cacatnya atau ada kelemahannya, yaitu yang menceritakan hadis ini Naufal bin Iyas ini dianggap oleh sebagian ulama kita majhul, ya, karena itu dari segi sanad hadis ini lemah, ya. Tapi hadis ini atau kisah yang dekat seperti ini dari Abdurrahman bin Auf juga ada dalam Sahih Bukhari, ya. Kita bacakan, ya, dari Sahih Bukhari. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, utiya yauman bi ta'amihi, satu hari beliau dibawakan makanan. Faqal, ketika beliau dibawakan makanan yang enak, makanan yang, ya, istimewa, beliau mengatakan, qutila Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, sahabat yang mulia, dai yang pertama kali diutus ke kota Madinah, telah wafat, telah syahid maksudnya. Wa kana khairan minni, dan beliau ini lebih baik daripada saya. Falam yujad lana ma yukaffanu fihi illa burdah, dan waktu beliau wafat tidak ada sesuatu yang kami bisa tutupkan, ya, jenazahnya, kain kafan, kecuali burdah, ya, pakaian atau kain yang bergaris-garis. Wa qutil Hamzah, ya, dan kita tahu kisahnya, ya, Mus'ab bin Umair itu pun kainnya tidak bisa menutupi seluruh jasad beliau. Kalau ditutup bagian atas kelihatan bagian bawah, kalau ditutup bagian bawah kelihatan bagian atasnya. Akhirnya lebih baik ditutup bagian atasnya dan yang sisanya ditutup dengan jerami, ya. Wa qutil Hamzah, dan juga telah dibunuh Hamzah juga di momen Uhud, ya, sama dengan Mus'ab bin Umair. Au rajulun akhar, dan laki-laki yang lain, khairun minni, semuanya lebih baik daripada saya. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah, dan nasibnya juga sama seperti itu. Mereka dikuburkan seadanya saja. Kain kafan itu adalah kain kafan yang seadanya saja. Laqad khasyitu, saya sangat takut, an yakun, jika saja qad ujjilat lana thayyibatuna fi hayatina dunya. Saya sangat khawatir jika kebaikan-kebaikan saya, pahala-pahala saya dipercepat di dunia ini. Summa ja'ala yabki, kemudian beliau menangis. Hadis ini sahih, ya, hadis yang terakhir kita sebutkan sahih, tapi perbedaannya, kalau hadis yang di Bukhari ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu teringat dengan sahabat-sahabat rekannya, teman perjuangannya, rekan perjuangannya, yang bagi beliau mereka lebih hebat daripada beliau, mereka lebih berjuang daripada beliau, dan tidak pernah mendapatkan sedikit pun fasilitas duniawi hingga wafatnya. Dan kawan sekalian, ya, adapun hadis kita ini menyebutkan tentang
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga tidak salah ya. Maknanya juga benar bahwa bahwa Rasulullah juga yang merasakan seperti itu ya, sampai beliau wafat beliau memilih untuk tetap hidup sederhana ya, beliau tetap sederhana sampai wafat beliau. Dan kita tahu sahabat kan dan para pejuang di masa itu melalui beberapa fase-fase, dan fase-fase yang terakhir ketika kehidupan sudah mulai makmur, tentu saja di antara mereka ada yang ekonominya lebih baik. Namun ada sebagian sahabat tidak pernah merasakan masa-masa tersebut. Yang mereka rasakan cuma masa-masa di fase Mekah atau awal-awal fase Madinah. Dan sebagian mengikuti jejak Rasulullah sampai akhir wafatnya, walaupun sudah bisa merasakan kenikmatan dunia yang halal, mereka memilih untuk hidup tetap sederhana ya. Ini bagi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu merupakan peringatan baginya ya. Dan kita tahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu akhirnya menjadi salah seorang sahabat yang paling kaya, paling banyak rezekinya, paling bagus ekonominya. Dan ini tidak jadikan kebanggaan bagi beliau, tapi beliau justru khawatir terhadap dirinya. Kenapa? Ya, di sini Abdurrahman bin Auf dikatakan ya oleh Naufal ini seorang laki-laki yang sangat bagus, seorang yang sangat soleh, seorang yang ya teman duduk yang terbaik. Dan memang kita tahu bagaimana ya Abdurrahman bin Auf dalam perjuangan, terutama dalam jihad dengan dakwah, dengan qital bahkan, dan juga dengan dananya. Dan beliau salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi itu tidak pernah menjadikan beliau bangga. Bahkan beliau kadang mencurigai dirinya, ya tanda kutip, mencurigai dirinya, jangan-jangan ini menjadi seorang yang dipercepat kesenangan duniawinya, lalu nanti di akhirat tidak ada sama sekali yang dia dapatkan dari pahala-pahala akhirat lagi ya. Dan inilah gambaran orang kafir ya. Orang kafir yang kalau kita saksikan hari ini begitu makmur, begitu senang, itulah dunia mereka. Wa jannatul kafir, inilah dunia adalah surganya orang kafir. Nanti di akhirat tidak ada lagi kebaikannya. Allah mengatakan azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Ya, kalian sudah merasakan enak dan sudah dipercepat pahala-pahala kebaikan kalian, dan kalian sudah bernikmat dengan kehidupan dunia ini ya. Maka tidak ada lagi bagi mereka kecuali azabul hun ya, azab yang menghinakan mereka, waliyadzubillah. Maka ikhwas sekalian, paling tidak ini harus menjadi peringatan bagi kita ya, peringatan bahwa manhaj salaf, manhajnya para sahabat. Kan kita kadang kalau sedang dalam perjuangan, dalam dakwah, lalu ada kita mendapatkan sebagian fasilitas duniawi yang halal yang kita dapatkan, kita akan mengatakan pada diri kita, alhamdulillah, inilah rezeki yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Kita selalu prasangka baik kepada diri kita. Ini insyaallah tanda-tanda ketakwaan ini. Banyak sekali rezeki kita yang tidak kita sangka-sangka datang sama kita. Boleh-boleh saja ya kita merasa baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan membuat kita lupa bahwa boleh jadi sebaliknya. Itu untuk membuat kita lalai dan membuat kita lupa, apatah lagi kalau bisa menggeser niat kita dan komitmen perjuangan kita. Ya, harusnya kita teringat dengan saudara-saudara kita yang juga dulu berjuang bersama dengan kita, bahkan mungkin lebih hebat daripada kita kiprahnya dalam perjuangan, namun belum merasakan sedikit pun dari fasilitas dunia. Mereka Allah selamatkan daripada ini untuk Allah berikan pahala yang sangat-sangat sempurna untuk mereka. Karena dalam hadis dikatakan, dalam jihad pun ketika seseorang berjihad karena Allah, lalu menginginkan juga ghanimah, niatnya pertama karena Allah, lalu menginginkan ghanimah, maka dia telah mempercepat pahalanya 2/3. Tinggal 1/3 lagi yang dia akan dapatkan di akhirat ya, tidak sempurna lagi. Adapun mereka yang khalis hanya karena Allah ya, tidak ada harapannya kecuali memang karena Allah, maka itulah akan sempurna di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Menurut Abdurrahman bin Auf, contoh mudahnya Mus'ab bin Umair, contoh mudahnya Hamzah bin Abdul Muttalib, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Dan ikhwas sekalian, sunnah dalam perjuangan ya, terus terang ya, sunnah dalam perjuangan kapanpun dan dimanapun. Kita tentu saja tidak merasa kita sama perjuangan kita di masa-masa Rasulullah, tapi kalau mau secara jujur kita mengingat saudara-saudara kita yang merintis dakwah ini, banyak di antara mereka yang telah dipanggil oleh Allah
tidak pernah merasakan ketika kita sudah memiliki gedung yang Masya Allah, kita sudah mendapatkan, ya mungkin di antara kita sudah mendapatkan rumah yang sudah Masya Allah, ya kehidupan ekonomi yang sudah cukup mapan, dan mudah-mudahan itu tidak menggeserkan niat ikhlas kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita harus sadar di sana ada teman-teman kita yang juga bersama dengan kita berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, merintis dakwah yang mulia ini, belum pernah merasakan yang seperti ini. Kita tahu bagaimana kehidupan mereka yang sangat-sangat sederhana, sebagaimana dulu mungkin kita juga seperti itu, ya di awal-awal perjuangan ini. Ya, maka kita tidak menolak ya apa-apa yang halal yang Allah rezekikan dari rezeki-rezeki dunia ini, tapi paling tidak selalu berodah waspada, mencurigai jangan-jangan ada pergeseran dalam dakwah kita, pergeseran dalam niatan kita, dan paling tidak kita ingat dan terus doakan saudara-saudara kita, para pejuang-pejuang atau mungkin ustadz-ustadz kita yang telah mendahului kita dalam kehidupan ini, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka belum merasakan dunia sama sekali. Itu insyaallah justru akan menunjukkan komitmen yang hakiki dan keikhlasan mereka, dan Allah inginkan ya fasilitas yang paling sempurna mereka akan dapatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.